waktu belakangan ini kita dikagetkan ya dengan kondisi kesehatan seorang komedian sekaligus seorang ibu, Mami Nunung, di mana kabarnya dia didiagnosa kanker payudara. Tentu saja ini membuat kita semua turut prihatin dan berdoa dan juga berharap semoga Mami Nunung tentunya diberikan kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas. Dan di pagi hari ini kita juga akan hadirkan beliau untuk bisa berbagi cerita bersama kita supaya kita juga bisa mendoakan bersama untuk kepulihan dan juga kesehatannya. Di pagi-pagi ambiar beliau hadir dengan putra tercinta, ini dia Mbak Nunung dan juga Bagus Permadi. Jadi dia Mami Nunung dan juga Bagus Permadi putranya ya. Bagus Permadi ini anak yang pertama. Anak pertama. Kita semua di sini pastinya sedih ketika mendengarkan kabar Mami Nunung didiagnosa kanker payudara ya. Kita semua juga berharap Mami Nunung semoga diberikan kesehatan terus, kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk bisa melewati itu semua. Dan kami juga berdoa dan kami yakin bahwa bisa melewati ini semua dan bisa sembuh kembali. Amin. Ya. Tapi Mami Nunung dan juga Bagus Permadi, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar di rumah. Ini dia Mami Nunung yang sedang berjuang untuk melawan penyakit. Mama. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sih, baik-baik aja. Makasih ya udah datang ke sini menyempatkan waktu. Sama-sama. Kapan didiagnosa tim dokter bahwa ternyata Mami Nunung memiliki kanker payudara? Diagnosa udah 2 minggu yang lalu ya. Tapi sebetulnya benjolan ini udah lama sih, udah 5 atau 6 bulan yang lalu. Cuman bisa dirasa gitu ya? Ya, cuman aku nggak ngerasa, nggak aku pikir lah gitu. Nggak dirasa-rasa gitu. Biasa, pokoknya aku pikiranku positif aja gitu. Cuman lama-lama mengganggu gitu loh. Kok terasa nggak enak, bawa tas gini nggak bisa, sakit. Terus tangan ini rasanya kayak mau lepas gitu, sakit semua. Wah ini kayaknya nggak bisa didiemin lah gitu, mesti harus ngomong sama orang rumah gitu ya, terutama ngomong sama suamiku kan aku ngeluh terus kan tiap malam gitu, sakitnya itu sakit gitu. Suamiku selalu bilang ke dokter lah, dia bilang gitu. Terus, nah ini aku ngomong ya, aku jujur ya sama kamu ya, aku ada benjolan di sini. Terus suamiku, wah ke dokter suami ngomong sama semua keluarga, ya udah semua keluarga ke dokter. Aku masih takut, masih aku undur terus. Masih belum siap lah gitu loh. Tiba-tiba ya udah berangkat ke dokter, ketemu dokter langsung, dokter itu yang ngoperasi kakakku, aku juga cancer juga kan. Kenapa Mbak gitu. Aku cuman diam aja, cuman minta diperiksa aja deh dok, aku bilang gitu. Pas diperiksa diraba-raba gitu, aduh kayaknya ini menjurus ke situ nih deh gitu, karena memang genetik kankernya di kanker di keluargaku tuh kuat. Bapak, ibu, tante, om, kakak semua. Semua sel kankernya aktif ya? Ya itu. Terus ya udah cuman diem aja, cuman yang aku bayangin, cuman dokter bilang ya udah jangan berandai-andai dulu deh. Kita tahap pemeriksaan dulu kayak USG, terus mamografi, terus foto paru, biopsi, terus IHK, terus nah ini terakhir nanti ada 2 pemeriksaan lagi, PET scan itu udah nanti hari Senin, maksudnya udah menyebar kemana, terus satu lagi apa gitu loh, habis itu baru mau tindakan. Akhirnya ketahuan kanker payudara stadium 2, alhamdulillah sih masih dini. Iya. Makanya ketika akhirnya didiagnosa, ketahuan lah kanker payudara stadium 2. Apa dalam pikiran seorang Mami Nunung? Diam, cuman bengong gitu aja, nggak ngomong apa-apa, yang ngomong suamiku sama keponakanku. Aku diam gitu, cuman yang di dalam pikiranku operasi, kemo, pasti aku yang aku hadepin kakakku itu gitu kan. Ya terus rasa ketakutan datang gitu.
Pikirannya terus gimana keluarga saya. Cuman gitu langsung mikir gimana keluarga saya. Anak-anak saya. Kita tahu Mami Nunung ini menjadi tulang punggung keluarga, bahkan ada 50 anggota keluarga. Enggak, sebetulnya 50 itu ini diralatnya. Itu kan berita-berita sekarang dinaikin 55 itu kan mereka itu kan itu udah berapa tahun yang lalu kan. Kan mereka sekarang udah gede-gede, udah ada yang kuliah selesai, ada yang udah kerja, ada. Sekarang? Ya memang masih punya masih punya tanggung jawab beberapa. Di luar keluarga inti ya? Iya, masih sih, cuman udah nggak sebanyak dulu ya. Alhamdulillah ya, tidak sebanyak dulu ya. Alhamdulillah. Bagus Permadi, sebagai putra sulung dari Mami Nunung, kapan pertama kali tahu? Pertama kali tahu setelah mama pulang dari periksa itu, dikasih tahu ternyata kena cancer. Ya udah, berusaha menenangin mama. Udahlah, ini kan ya berarti ini teguran dari Allah. Mama bilangnya apa? Mama langsung menyampaikan? Bukan, bapak Bapak sama keponakan sepupu ngasih tahu mama kayaknya kena cancer. Shock sih, kaget. Terus langsung bilang apa? Langsung ngomong sama mama? Ya, menenangkan mama, langsung masuk kamar, bilang sama mama, yang sabar ya ma. Berarti sekarang mama harus lebih fokus untuk penyembuhannya. Mama harus sehat dan harus sembuh. Karena nangis terus waktu pertama kali pulang dari rumah sakit itu, habis dari dokter langsung nangis aja. Berapa hari tuh nangis terus. Yang dirasa mungkin ya shock aja gitu. Bilang apa mama waktu nangis terus selama beberapa hari setelah didiagnosa? Mama tuh takut kayak kemonya, operasinya. Nanti operasinya tuh apa yang harus dilakukan gitu kan. Belum siap untuk menghadapinya. Kalau operasi sih aku alhamdulillah udah Sekarang sudah siap. udah siap ya. Cuman yang aku masih kebayang tuh kemo. Ya walaupun memang harus aku jalani, nggak mungkin enggak gitu. Memang harus kan. Kalau memang pengen sembuh, pengen benar-benar sehat dan Ada rasa trauma ketika menemani kakak waktu kemo? aku kan ngadepin tanteku, ngadepin kakakku gimana mereka kemo, stresnya apanya kayak gitu. Dan Apa ketakutan terbesar Mami Nunung untuk melakukan kemo setelah menemani keluarga yang lain juga kemo pada waktu itu? ya aku pastinya kan kemo kan membutuhkan waktu yang panjang. Aku kan pasti nggak akan bisa kerja. Ya alhamdulillahnya sih kalau nanti aku sih masih mengharap aku kemo bisa kuat, jadi aku masih bisa kerja. Pasti gitu. kuat. Jadi aku masih bisa Pasti kuat. ngurusin keluarga aku. Pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Aku juga, kita senang sekali kemarin kan ada Mbak Oki ya. Ada kakaknya Icis yang hadir di Oki sini. Stiana Dewi, ya. Betul. Dengan anaknya apa kemarin? Prader-Willi syndrome. Betul. Yang aku pelajari dari ceritanya dia kemarin adalah dia mencari berita-berita yang positif untuk membuat dia semangat bahwa memang bisa sembuh. Yes. Ya, jadi artinya Mama di sini, kita semua di sini mendukung Mama. Jangan dipikirkan apa yang gak enaknya atau apa yang pernah punya jadi pengalaman orang-orang kemarin. Iya. Karena bagaimanapun juga betul katanya Mama tuh anugerahnya adalah baru dini. Ada kesempatan untuk bisa berjuang gitu, Ma. Amin. Pasti bisa, Ma. Amin. Kita di sini semuanya pasti akan berpegangan tangan sama Mama. Pasti, Pasti bisa, pasti kuat. Pasti banyak yang terhibur oleh Mami Nunung dari Betul. masa ke masa. Pasti Betul. juga banyak yang mendoakan juga ya. Betul. Jangan dipikirin dulu, kalau misalkan ada banyak pikiran pasti mau tidak mau pasti akan dipikirin. Pasti, Tapi ya. sebisa Dibawa mungkin sana kita lepaskan dulu untuk Ya. fokus kesehatan. Betul. Mami, tapi sekarang apa yang dirasakan? Apakah masih sakit? Ketika bawa tas susah, nggak bisa? Kalau bawa tas udah Gemeter. memang nggak bisa harus sakit. dibawa. Terus tangan ini rasanya kayak mau lepas gitu. Di benjolan itu di mana sih Mama Nu? Benjolannya di Di bawah. bawah sini. Oh, oke. Bisa. Buat Bagus Permadi sebagai putra dari Mami Nunung, kan pasti tahu ya perjuangan Mami Nunung dari zaman dulu sampai zaman sekarang menghidupi keluarga. Kayaknya istirahatnya juga kurang, kemudian sekarang didiagnosa kanker payudara stadium 2.
melihat sosok dan juga perjuangan termasuk apa yang dialami yang harus dihadapi sekarang dari mama tercinta tuh seperti apa sih? Ya sedih, kaget. Gimana ya? Kuat ya Mah ya? Pasti, Mah. Pasti sembuh, harus sembuh. Pasti bisa. Ya kalau anak-anak keluarga bisanya cuman support. Kita cuman doa. bisa Itu bantu juga doa. Pasti. memang Pasti itu doa. yang aku butuhkan kan. Iya. Kalau untuk keluarga. Mereka cuman support tiap hari, tiap bangun tidur kan kita bikin grup WA gitu, setiap bangun tidur doa semua support. Selalu ya? Selalu. Bagus, tapi mama ini orangnya seperti apa sih di mata Bagus Mamadi? Mama ini suka masak, yang pasti. Tapi setelah aku pulang ke Solo kemarin sama anak-anak, agak kangen juga sih. Kan semuanya udah aku boyong pulang ke Solo semua. Kenapa? Karena mama kan tujuannya apa ya? Saya pulang ke Solo semua sama anak-anak sama adik, bukan artian meninggalkan saat mama sakit ya. Karena di Jakarta ini kan apa-apa duit. Sedangkan kondisi mama sekarang, mama harus fokus untuk penyembuhannya dulu. Jadi biar mama fokus itu, lebih baik kita ke Solo, mengirit pengeluaran juga, memanage semuanya, mengulangi dari awal. Yang jelas Bagus ini pulang ke Solo tuh kepengen usaha. Ya kepengen jualan. Kerjanya juga gitu. dibenerin Jadi, lagi gitu. Jadi pulang ke Solo ibaratnya untuk meringankan Meringankan, beban mama gitu ya. iya. Tapi Mami Nunung sendiri gimana melihat keluarga ya pada ya akhirnya sedih banget. Cuman ya memang keadaannya harus begini gitu loh. Sementara kan karena aku udah nggak tinggal di rumah yang aku tinggalin dulunya bersama anak-anak rame gitu. Sekarang aku tinggal cuman di apartemen yang kecil, nggak mungkin kan anak-anak di situ, nggak mungkin muat kan gitu. Dan memang terus gimana ya, satu jalan memang dengan kemauannya anak-anak sendiri juga, anak-anakku yang lain. Sedih sih. Mami kenapa harus pindah ke apartemen yang lebih kecil meninggalkan rumah yang lebih besar tempat kemarin bersama dengan anak-anak? Ya karena memang harus pindah yang lebih kecil. Itu rumah sebelumnya punya Mami? Bukan. Mengontrak? Iya. Jadi pindah ke yang lebih kecil dengan alasan? Ya alasan karena memang keuangan. Berat pasti ya? Berat. Bisa sama cucu-cucu saya yang tiap hari rame. Padahal aku membutuhkan mereka pada saat saya kayak begini, cuman memang keadaan. Ya sementara mereka ke Solo semua, sekolah di sana semua yang lain. Mami, kita yakin anak-anak, cucu di Solo pasti menyaksikan dan pasti selalu mendoakan dan akan melakukan yang terbaik untuk Ya. Mami Nunung. Mau menyampaikan apa untuk mereka, anak-anak dan cucu yang sekarang sudah terpisah dan terpaksa harus pulang ke Solo demi keadaan yang bisa lebih baik lagi. Mau bilang apa sama anak dan cucu di Solo? Ya buat keluarga besar saya yang ada di Solo, di Surabaya, pokoknya saya cuma minta doanya, semoga saya cepat bisa melewati ini semuanya. Biar saya sehat kembali, normal kembali nanti. Insya Allah kita bisa ketemu lagi, kita bisa kumpul lagi. Amin. Yang penting kita sama-sama sehat. Amin. 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 Itu yang kami juga harapkan dan selalu didoakan untuk siapapun yang hadir di pagi-pagi Ambiar ya. Dan kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah bahwa tentu saja ketika pada akhirnya dalam kondisi sakit yang menjadi kekhawatiran siapapun adalah biaya pengobatannya. Tapi ini adalah cara yang dipakai oleh seorang Mami Nunung. Ternyata Nunung Sri Mulat berobat pakai BPJS usai divonis derita kanker payudara. Ini sekalian juga untuk memberi tentu saja apa ya bisa dibilang wawasan bagi Sobat Ambiar di rumah mengenai BPJS ya Mami betul. Nunung ya. Jadi sangat terbantukan sekali. Gimana Mami? Gimana, Mam? Ya, alhamdulillah sangat terbantu. Sangat ya?
dimudahkan segalanya? Apakah harus Dimudahkan. nunggu segala macam, antri segala macam? Alhamdulillah sih. Sama Allah dikasih kemudahan segalanya, lancar semuanya. Jadi buat kemo pun semua itu ditanggung BPJS? Iya, Iya. pasti. Iya Rian, mamaku juga waktu itu cancer pakai BPJS, semuanya ditanggung Di oleh cover. kemo semua rumah sakit. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi sekali lagi BPJS sangat membantu. Sangat membantu. Siapapun, kalaupun misalnya kita tidak sakit, tapi tetap harus membayar BPJS, tapi tetap Iya. saja itu adalah bagian dari sedekah kita kepada orang yang membutuhkan. Iya, Dan siapa tahu nanti suatu betul saat kita sekali. juga akan membutuhkan Udah BPJS. sama kita Betul. mungkin kalau ada yang sakit di rumah siapa bisa gitu Iya, dipergunakan. betul. Betul ya, dan kita juga punya informasi bahwa dari seorang Mami Nunung ketika dia harus pindah dari rumahnya bersama dengan anak dan cucu-cucunya, kemudian mereka anak cucu harus pulang ke Solo dan pindah ke apartemen yang lebih kecil. Ini juga ada cara yang dilakukan oleh seorang Mami Nunung untuk bisa menjalani kehidupannya. Nunung jual barang-barang untuk berobat. Tiap bulan ke dokter, kini tabungannya ludes. Sampai harus jual barang, Mami. Kalau sekarang jual barang yang mau dijual apa? Itu sih kalau jual barang, maksudnya aku sampai ngelepas aset itu memang kemarin, tahun-tahun kemarin pada saat aku mengalami musibah itu memang kan aku nggak ada pemasukan, nggak kerja sama sekali, bener-bener sama sekali. Ini kalau sekarang ini alhamdulillahnya aku diberi sakit, apa aku masih bekerja tiap hari, masih ada aja kerjaan. Kalau kemarin kan sama sekali ya, selama saya kena 1 tahun 5 bulan kan nggak ada pemasukan, terus habis keluar itu kena pandemi, keluar kan terus pas pandemi nggak ada pemasukan sama sekali. Padahal aku harus hidup dengan keluarga saya, keluarga besar saya. Ya udah, memang aku punya aset, punyanya ini ya, daripada aku kemana-mana ya aku jual. Saat momen itu ya, Kalau sekarang mau ya dijual apa? Gak ada yang dijual. aset. Ya sekarang mau jual rumah mau apa kan, kalau masih bisa kan tetap dipertahankan kan, Betul. karena rumah kan untuk tempat tinggal anak-anak di Solo. Anakku kan banyak, adikku ada gitu kan. Kalau mau dijual terus anak-anak mau tinggal di mana? Di Jakarta udah nggak punya tempat tinggal. Terus kalau di Solo nggak ada tempat tinggal lagi gimana? Tapi di Solo masih ada ya. Masih alhamdulillah. Semoga bisa terus dipertahankan. Amin, ya, amin. Itu keluarga berkumpul. Tapi buat Bagus Permadi sendiri melihatnya, kan kita lihat dan juga Sobat Ambiar tahu bahwa ada beberapa musibah yang memang dilewati saat itu 1 tahun 5 bulan seperti yang disampaikan. Kemudian alhamdulillah bisa kembali ke dunia hiburan tanah air. Iya. Tapi ternyata sekarang dihantam lagi dengan keadaan kesehatannya. Apa pesan dari Mami Nunung yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh seorang Bagus Permadi dari semua masalah demi masalah yang dihadapinya? Ya pesan mama sih kalau ke aku, jagain anak-anak selama di Solo. Pokoknya naluri ya adik-adikku juga di sana. Ya banyaklah pesannya mama yang Banyak sih. banyak sekali. Mama tuh setiap hari soalnya kadang telepon juga karena lagi pisah gini kan. Saya WA sama bapak juga. Pesan-pesannya selalu ada mama tuh setiap hari. Jaga sekolahnya adik-adik Sekolahnya gimana, sekolahnya anak-anak gimana, makannya gimana. Iya. Jadi Mami Nunung sekarang tinggal hanya berdua dengan Ya, sama suami. suami. Di apartemen hanya berdua. Ada mbak sih, cuman kalau sore pulang. Di sini kan juga ada ini adikku yang nomor 2 sama keponakanku kan. Jadi ada yang bisa jagain, bisa mengontrol juga. Ada sih anakku masih di sini satu, cuman kos. Kos dia Terus kuliah. sama ponakanku juga kos, tapi ponakanku udah kerja. Kebetulan kerjanya ngurusin makanan buat orang cancer gitu. Terus kalau anakku sebentar lagi selesai. Kalau anakku yang kemarin udah selesai, alhamdulillah udah diterima di bank, salah satu bank. Jadi mereka ada yang di kafe, ada yang apa, udah pada. Apalagi sekarang keluargaku selalu bilang udah jangan pikirin kita dulu, sekarang kamu ya kakak saya dek, terus adik-adik saya mbak, fokus ke kesehatan, udah jangan pikirin kita dulu. Ya. Alhamdulillah mereka kita bisa kok mbak, kita bisa Pasti, alhamdulillah. pasti. Buat Bagus Permadi, apa yang mau disampaikan untuk mama yang selalu berjuang untuk keluar? Yang disampaikan untuk kondisi sekarang, pokoknya aku mau mama sembuh, Amin. harus sembuh, Amin. nggak usah mikirin yang lain-lain dulu. Kita semua yang ada di Solo, insya Allah sudah bisa mandiri sendiri. Amin. Mami mau bilang apa sama Bagus Permadi?
Ya pokoknya kamu kan sudah punya tanggung jawab. Tapi kamu tetap anak mama. Iya. Kamu sekarang harus sudah mulai mandiri ya Le ya. Amin. Ya meskipun mama tetap mau bantu kamu. Pangestu nih, Ma. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi hari.